أحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam yang selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru pendidikan agama Islam yang hadir di kesempatan hari ini dalam rangka saya akan melakukan pengibasan atau aksi nyata dari tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu tugas tentang aksi nyata 1.4 A9 tentang budaya positif. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, di dalam budaya positif itu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, berpikir distribusi, keyakinan berat dan semangat distribusi. Nah, di dunia pendidikan ada yang namanya budaya positif. Langsung saja, apakah pengertian dari budaya positif? Nah ini, apakah Bapak Ibu melihat budaya? Kelihatan Bapak? Ya, alhamdulillah. Nah ini disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan melakukan kesadaran ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kita lanjut. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu ada berbagai macam motivasinya, ada yang intrinsik dan ada yang eksternal. Nah, kalau yang dua ini eksternal, kemudian internal ini. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ada hal-hal yang diinginkan ketika dia melakukan sesuatu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, misalnya ambil contoh lain lah. Misalnya di sekolah latihan, pas waktu pembelajaran dilaksanakan, anak itu asik sendiri, berpandir suramannya, atau bermainan, atau berlari-lari gitu lah. Nah, berarti ada kebutuhan dasarnya itu yang harus dipenuhinya apa? Nah, di sini dijelaskan kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan penguasaan. Nah, contohnya di sini ada seorang anak berkata, aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru atau ceramah. Nah, berarti ini hendak bebas kayak apa cara belajarnya. Nah, jadi seorang guru harus tahu bagaimana anak itu langkahnya, bakatnya mau kemana, menginginkannya cara belajarnya. Kemudian ada posisi kita sebagai guru sekolah itu ada posisinya. Kita sebagai penghukum, pemberi orang bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemerintah atau minister. Nah, kalau di dunia pendidikan itu yang kita hadapi adalah sebagai manajer. Kalau penghukum itu biasanya suka menghakim dengan secara tiba-tiba apa yang itu menghukum langsung, apapun anak melakukan sesuatu langsung hukum, saat misalnya atau lari. Nah, itu penghukum, berarti dulu bersifat penghukum mestinya. Kemudian membuat rasa bersalah, misalnya
amun misalnya kayak berkata boleh amun dia katanya harus sebenarnya bapak dan saya juga bapak mau sekolah ya pak bapak nah itu murid itu pasti masalah intinya ada murid itu berbeda kemudian sebagai teman nah sebagai teman ada dulu perkaderan di antaranya itu misalnya di sini kita membuat alasan-alasan murid-muridnya sebagai teman. Pernah nggak tuh merasakan posisi dia sebagai teman? Belum minta satu orang perwakilan. Ibu, silakan bu. Kalau dia kalau menurut ketika seorang guru memposisikan dirinya sebagai teman itu seperti tidak ada jarak antara dia sebagai guru dengan anak. Jadi kayaknya kayak anak itu kayak berbuat sebebasnya dengan guru karena dia menganggap guru tersebut sebagai teman. Nah, itu. Ya, terima kasih teman buat ibu. Ibu sebentar kira-kira. Siapa bu? Nah, ini sebaliknya. Terima kasih buat. Nah, kemudian pemantau. Nah, pemantau ini menghitung dan mengukur misalnya dia ada ngasih bintang sama anak itu pemantau tuh. Apabila kita melakukan tugas namanya kita bintangnya berapa lepas misalnya atau memberi bintang itu pemantau atau itu semacam konsekuensi lah anak. Kemudian manajer. Nah, manajer inilah yang kita hendaki oleh dunia pendidikan sekarang. Belum dikatakan manajer. Nah, posisi manajer mengatur pada instruksi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri, menciptakan identitas positif di mereka. Artinya siswa itu akan merasa apa yang harus dilakukan itu manajer dirinya seorang guru. Nah, kemudian keyakinan kelas, insya Allah keyakinan kelas ini sudah tahu boleh kita biasanya ada kesepakatan yang dibangun atau nilai-nilai bagian yang dibangun di kelas agar kelas itu menjadi makanan yang nyaman. Nah, kalau sudah tinggal diskusi, Allah pernah membagikan di grup KKG lah sebenarnya nyata itu ketika diskusi itu menghadapi anak ketika berbuat salah dengan cara diversifikasi termasuk dengan memvalidasi identitasnya. Nah, anak tidak bagaimana dia berbuat salah jangan langsung misalnya anak di kelas langsung misalnya anak bermain bola pas jebol langsung dimarahi tanpa mengetahui apa sebabnya. Nah, di diskusi harus dikali dulu apa kesalahannya. Nah, itu baru divalidasikan untuk penelitian yang benar. Nah, sebelum berakhir, kira-kira ada yang ditanyakan lah Ibu dari penyampaian pertanyaan atau sudah jelas? Pak, tolong koreksi dari tadi keputusan itu. Nah, sudah belum sampaikan tentang budaya positif. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan atau sudah jelas Bapak Ibu? Terima kasih atas kesempatan yang kita untuk memberikan sebagai di sini yang ingin menanyakan apakah dengan menghilangkan seni kreativitas itu kita bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Coba tangan semuanya apresiasi buat ibu kita. Ya, langsung mau jawab. Seperti tadi saya adalah sebagai salah satu usaha kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah. Yang perlu kita garisbawahi adalah seperti tadi itu bukan misalnya abrakadabra yang langsung yang bisa menyadari, tapi perlu proses yang lama. Nah, gitu. Untuk permasalahannya yang diselesaikan, apakah jadi ibu tadi lo bisa menyelesaikan masalah? Ulun, kalau ada, coba kita hanya berusaha dulu dengan cara itu.
cuma butuh proses ulang. Terima kasih. Apakah sudah bisa diterima? Sudah, ya. Kemudian yang terakhir Ulun minta satu orang perwakilan bagaimana perasaan dan pembelajaran yang diambil setelah Ulun melakukan pembelajaran atau melakukan aksi nyata ini. Apa tanggapan kalian? Apa yang didapatkan setelah Ulun menyampaikan aksi nyata ini? Siapa yang bisa menyampaikan? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa sekali paparan dari Bapak Usman pada hari ini. Di mana tadi saya kurang tahu ya bagaimana cara mengatasi anak yang bermasalah. Jujur aja kebiasaan kalau anak kita ada bermasalah langsung saya ponis gitu. Ini langsung begitu. Padahal kan menurut Bapak tadi kita harus menggali dulu apa kesalahannya. Jadi alhamdulillah hari ini dapat ilmu yang sangat bagi dulu dan kalau bisa saya cerita ya Bapak ya. Terima kasih media yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Ulun ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب وآذاه قوم من سفاهة عقلهم ولم يذهبوا من دينه بمذاهب فما زال يدعو ربه لهداهم وإن كان قد قاس أشد المتاعب وما زال يعفو قادرا عن مسيئهم كما كان منه عند جبذة جاذب وما زال طول العمر عن البسط في الدنيا وعيش المزارب وأحسن خلق الله وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا. Selanjutnya kita akan membangun kesepakatan di kelas kita agar pembelajaran hari ini berjalan dengan tertib. Nah, apa saja kesepakatan yang kalian inginkan di dalam pembelajaran ini? Saya ada ide, Pak. Saat pembelajaran berlangsung, kita harus berbicara dengan sopan santun. Terima kasih kepada Nanda Rizky yang telah memberikan satu kesepakatan agar di dalam kelas kita harus sopan dalam berbicara. Apakah ada lagi yang ingin memberikan kesepakatan agar kelas kita terasa nyaman dan tertib? Ya, ada, Pak. Ya, sebutkan apa? Saat pembelajaran berlangsung, jika ada keperluan harus minta izin. Kesepakatan yang telah disampaikan oleh teman kita, yang pertama tadi dari saudara Rizky, bahwa ketika pembelajaran berlangsung harus sopan. Kemudian dari saudara Febri menyebutkan ketika ingin keluar harus minta izin. Apakah kalian siap untuk melaksanakan tertib ini? Siap. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita dapat belajar dengan baik. وما زال طول العمر لله معرضا عن البسط في الدنيا وعيش
menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di kasus pertama, sebelum jam pembelajaran dimulai, Rinaldi mencoret-coret dinding kelas. Saya sebagai guru mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Rinaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Rinaldi? Baik, Pak. Alhamdulillah. Rinaldi, Bapak mau berbicara sama Rinaldi. Tapi berbicaranya kita di ruang kantor saja. Boleh, Pak. Oke, yuk kita ke kantor. Silahkan duduk Rinaldi. Iya, Pak. Rinaldi, tahu tidak kenapa Bapak mengajak bicara sekarang? Tidak, Pak. Betul tidak tahu. Tidak. Tadi Bapak mengambil pulpen ke kelas karena pulpen Bapak ketinggalan pas waktu pembelajaran kemarin. Bapak melihat Rinaldi sedang mencoret-coret dinding kelas. Betul, Pak. Betul. Iya. Mencuri-curi dinding kelas, kalau itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, Nak? Tidak baik, Pak. Tidak baik. Rinaldi, setiap manusia pasti berbuat salah. Termasuk Bapak Usman juga pernah berbuat salah. Mencoret-coret dinding kelas juga termasuk perbuatan yang Salah. salah. Nah, sekarang Bapak mengajak Rinaldi berbicara pada hari ini bukan mencari siapa yang salah, tetapi Bapak membantu Rinaldi untuk mencari solusi bagaimana agar tidak mencuri-curi dinding kelas lagi. Kemudian Bapak yakin Rinaldi pasti punya alasan kenapa mencuri-curi dinding kelas. Saya terinspirasi kemarin melihat media sosial mencoret-coret dinding. Kemudian Rinaldi senang melihatnya. Ya. Nah, kemudian mempraktekannya di sekolah. Ya. Rinaldi ingat tidak kesepakatan kelas kita atau peraturan sekolah kita? Ingat, Pak. Ingat. Sekarang sebutkan. Memelihara dan menjaga fasilitas sekolah. Ya. Berarti memelihara dan menjaga fasilitas sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Apakah Rinaldi yakin? Yakin. Menjaga dan memelihara fasilitas sekolah Yakin. juga disukai oleh Allah? Yakin. Rinaldi yakin. Alhamdulillah kalau sudah yakin. Karena Rinaldi sudah yakin, kira-kira yang harus Rinaldi lakukan supaya tidak mencuri-curi dinding kelas lagi apa? Membersihkan coretannya dan menyadari perbuatan yang telah saya lakukan. Ya. Kemudian ada lagi? Menaati dan memahami tata tertib sekolah dan meminta maaf. Ya. Kemudian ketika melihat di media sosial ada contoh yang tidak baik, tidak ditiru karena di media sosial ada yang tidak baik dan yang baik. Alhamdulillah Rinaldi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Ya. Sekarang pertanyaannya, kapan Rinaldi untuk melakukannya? Hari ini, Pak. Baik, mulai hari ini Rinaldi membersihkan coretan dan menyadari bahwa tindakan di media sosial tidak semuanya benar, ada yang salah dan ada yang benar. Kemudian meminta maaf dan memahami tata tertib sekolah. Baik, terima kasih Bapak yakin kepada Rinaldi menjadi pribadi yang baik, anak yang soleh dan tidak lagi mengulangi. Amin. Maafkan Rinaldi ya, Pak. Bapak maafkan. Lain kali jangan lagi mengulangi ya, Nak. Ya. Kasus kedua, Ais terkadang terlambat datang ke sekolah dan tergesa-gesa, sehingga terlambat masuk kelas.
Saya sebagai guru mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ais hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Bapak ingin bicara sama Ais, boleh tidak? Boleh Pak. Ais tahu tidak kenapa Ais dipanggil ke kantor? Tidak Pak. Tidak tahu. Ais tadi pagi berangkatnya jam berapa? Jam 8:10. Jam 8:10. Peraturan di sekolah kita kalau datang ke sekolah itu jam berapa? Jam 8:00. Nah, berarti Ais datang ke sekolah masuknya jam 8:10, sedangkan masuk ke sekolah jam 8:00. Maknanya Ais datang ke sekolah tepat waktu atau terlambat? Terlambat sedikit Pak. Oke, terlambat sedikit. Ini perbuatan baik atau tidak baik, Nak? Tidak baik Pak. Tidak baik atau perbuatan yang salah ya? Salah. Salah. Baik. Setiap manusia, Ananda Ais, pasti berbuat salah. Bapak Usman juga terkadang datang terlambat ke sekolah. Ais hari ini datang terlambat ke sekolah. Tapi Bapak berbicara sama Ais di sini bukan mencari siapa yang salah ya, Ananda Ais. Akan tetapi Bapak membantu Ais untuk mencari solusi bagaimana agar Ais tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan Bapak yakin Ais pasti punya alasan nih kenapa datang terlambat hari ini. Ais tidurnya larut malam. Jadi bangunnya telat dan terlambat jadinya. Memangnya Ais jam berapa tadi malam tidurnya? Jam 10:30. Masya Allah. Ngerjain apa aja itu? Belajar atau apa? Membantu ibu merapikan pakaian terus main HP. Masya Allah, ternyata Ananda Ais sudah bisa membantu orang tua. Itu bagus Ais. Tapi setelah itu Ais nonton HP atau main HP sampai larut malam dan akhirnya terlambat bangun dan terlambat ke sekolah. Iya Pak. Ais masih ingat tidak peraturan atau kesepakatan kelas kita di sekolah? Ingat. Ingat. Benar ingat Ais? Coba sebutkan Ais, apa saja kesepakatan kelas kita? Tepat waktu dan disiplin. Tepat waktu dan disiplin datang ke sekolah. Ais yakin tidak? Tepat waktu dan datang ke sekolah itu perbuatan baik buat kita? Yakin. Yakin. Berarti Ais meyakini dengan nilai ini? Alhamdulillah. Karena Ais sudah yakin. Kira-kira apa yang harus Ais lakukan supaya Ais tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Setelah selesai membantu, ibu harus tidur. Gitu. Terus apa lagi? Tidak main HP lagi kalau sudah waktu tidur dan minta dibangunkan kalau sudah masuk waktu salat subuh. Ya. Yang membangunkan dirinya siapa nanti? Ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Alhamdulillah, Ais sudah tahu nih apa yang harus dilakukan. Ya. Sudah tahu. Nah sekarang pertanyaan Bapak, kapan Ais mau memulainya? Hari ini Pak, sekarang. Hari ini sekarang. Baik, mulai hari ini setelah membantu orang tua masuk untuk tidur, maka langsung tidur. Tidak lagi main HP dan minta dibangunkan ketika masuk waktu salat subuh agar bangun lebih awal dan tidak lagi terlambat datang ke
sekolah, dan menjadi tepat waktu serta disiplinnya. Ya, baik, terima kasih. Bapak yakin kepada Ais bisa menjadi pribadi yang soleh, suka membantu orang tua, disiplin waktu datang ke sekolah. Terima kasih Anda Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi. Setelah menjalani praktik segitiga restitusi bersama Bapak Usman, saya merasa paham bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan baik, belajar tentang tanggung jawab, dan memperbaiki masalah. Terima kasih. Saya Ais. Setelah menjalani praktik segitiga restitusi bersama Bapak Usman, saya belajar bagaimana cara mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi sehingga menjadi tidak terbebani dan merasa bersalah. Demikian, terima kasih Bapak Usman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مزاربي وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائبا وأبسطهم كفا على كل قارب بديع كمال في المعالي فلا امرؤ يكون له مثلا ولا بمقارب أتانا مقيم الدين من بعد فترة وتحريف أديان وطول مشاغب وأحسن خلق الله